Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PHC, kembali lagi bersama saya Titin Indrawati dalam PHC Talk. Dalam persiapan bulan Ramadan, tentunya banyak hal yang harus kita persiapkan untuk si anak. Tidak hanya kesiapan secara fisik, namun juga kesiapan secara mental. Meski belum masuki usia wajib berpuasa, mengajarkan anak berpuasa dapat dilakukan sejak dini agar ketika waktunya datang, anak sudah siap. Nah, bagaimana cara mengajarkan anak berpuasa dengan benar? Idealnya di usia berapa anak bisa menjalankan puasa? Lalu apa yang perlu kita persiapkan agar si anak ini dapat berpuasa dengan senang atau menyenangkan? Di sini sudah hadir seorang yang expert di bidangnya, yaitu Ibu Mutia Ananda, psikolog dari Rumah Sakit PHC Surabaya. Apa kabar Ibu Mutia? Alhamdulillah baik. Mbak Titin gimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Ya. Cerah sekali ya Bu ya hari ini. Mbak Titin apalagi lebih cerah. Lebih shining ya Bu ya. Baik Ibu, kita berbicara tentang kesiapan mental pada anak sih Bu. Jadi sebenarnya mental yang seperti apa sih Bu yang perlu dipersiapkan untuk anak dalam menjalankan puasa Ramadan ini? Oke, tentu saja kalau ditanya mental yang bagaimana gitu ya untuk anak bisa menjalankan puasa dengan baik, pertama adalah mental di mana anak merasa senang, bahagia dan sukacita gitu menyambutnya. Itu harus bisa ditanamkan sejak dini pada anak. Jadi jangan sampai ketika mau masuk bulan puasa ini, masuk bulan Ramadan, anak udah ketakutan, ya. Jadi ngerasa, waduh ini saatnya aku mulai terbatasi nih. Betul. Ya, jadi bulan puasa waktunya aku nggak bisa lagi makan yang enak-enak. Aku udah banyak tekanan, gitu ya, banyak kekangan dari orang tuaku, sehingga akhirnya anak-anak itu sekarang nanti udah mulai cemas, udah mulai, aduh aku harus makan banyak-banyak nih supaya habis ini puasa nih, pasti puasa disuruh kuat sampai sore ya, gitu ya Bu ya. Puasa sampai sore. Nah ini mental-mental seperti ini yang tidak boleh Mbak Titin. Jadi gimana caranya anak itu harus happy, harus seneng gitu ya. Kayak ada sesuatu yang wow gitu ya Bu dalam menjalankan puasa Ramadan itu tentunya ya. Betul. Baik. Nah kalau untuk bicara tentang usia nih Bu, idealnya anak itu untuk bisa menjalankan puasa itu di usia berapa? Kalau bicara usia, kapan yang tepat ya, sebenarnya itu semua kembali kepada kesiapan anak-anak. Karena ada usia mental dan ada usia kronologikal. Jadi kalau chronological age itu ya usia kita saat ini sesuai tahun lahir kita gitu ya. Kalau usia kronologikal saya kan 17 tahun ya. Betul. Percaya? Plus ya Bu. Plus ya. Oke. Nah, kalau usia mental itu adalah usia psikologis ya. Jadi yang bagaimana psikologisnya, kedewasaannya, penerimaannya terhadap lingkungan. Itu yang dimaksud dari chronological mental age. Mental age sehingga ketika anak secara usia mungkin sudah masuk 8 tahun misalnya, tetapi chronological age-nya belum, artinya dia masih seperti belum dewasa, dia belum tahu maknanya, dia belum bisa menangkap mengapa aku harus berpuasa, sehingga orang tua harus bisa fokus pada kesiapan si anaknya dulu. Nah, ketika orang tua atau ibu yang tidak mengasuh sendiri, biasanya dia belum paham terkait psikologi si anak. Akhirnya yang ada adalah keluarnya tuh jatuh-jatuhnya adalah otoriter gitu ya. Misalnya, ayo besok kamu puasa ya, sekarang boboknya cepat, habis itu sahur, besok puasa. Biar bisa bangun, biar puasanya kuat gitu ya Bu ya. Kondisi-kondisi ini yang bisa berpotensi untuk anak tuh jadi kurang nyaman akhirnya. Seperti mempersepsi bulan puasa tuh nanti jadi bulan penuh kekangan. Nah, udahlah ya, jangan sampai seperti itu. Tetapi ketika sejak dini, misalnya dari mulai di taman kanak-kanak misalnya, dari guru pendidik di sekolah ataupun orang tua sudah membelikan buku-buku bacaan tentang puasa dengan komunikasi gaya-gaya kepada anak, kemudian ilustrasi yang baik. Seperti itu sejak dini akan lebih baik sebenarnya. Cuman strategi pendekatannya yang beda. Ya? Seperti itu ya Bu ya. Karena mungkin gini, mungkin untuk sobat PHC mungkin tahu ya bahwa kalau anak kan masih kecil itu belum bisa diajak komunikasi yang sifatnya analitis ya. Misalnya kalau tidak berpuasa itu nanti berdosa, masuk neraka. Anak yang di bawah 7 tahun belum paham itu, karena memang secara kognitifnya masih
praoperasional. Pola kognitif praoperasional adalah bagaimana dia berpikir memaknai sesuatu dengan melihat simbol-simbol yang ada di depannya. Misalnya orang tuanya suka marah sama dia, bentak-bentak, ya. Dia tidak akan berpikir kenapa ya orang tuaku membentak. Jangan-jangan orang tuaku lagi banyak masalah. Dia tidak bisa berpikir gitu. Bisa melihat itu. Ya, dia mikirnya oh ya udah orang tuaku nih emosional atau kerang gitu misalnya orang Jawa bilang ya, digalak gitu misalnya. Nah, begitu juga dengan bulan puasa ini, kalau misalnya dia langsung diberikan hukuman ketika tidak berpuasa, maka dia akan merasakan bahwa bulan puasa suatu hal yang tidak menyenangkan buat dia. Nah, tetapi ketika simbol-simbol itu di rumah menyenangkan, mau bulan puasa orang tuanya juga lebih sabar, memberikan contoh juga termasuk ya Bu ya. Kemudian anak diajak untuk berkomunikasi apa yang harus mereka masak dalam 1 bulan ke depan. Dikasih kekuasaan untuk menentukan menu gitu ya Bu ya. Jadi anak lebih seneng, wah nanti aku makannya sore ini. Jadi aku harus puasa kayak gitu ya Bu ya. Kemudian nanti si ayah misalnya, ayo nanti kalau bulan puasa kita semua taraweh sama-sama ya gitu. Jadi mempersepsikan suatu ibadah itu adalah suatu hal yang kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga tentunya. Baik. Nah itu kalau kita tahu, kita paham terkait mental anak, maka kita akan bisa mengajarkan dengan tepat kapan dan bagaimana caranya. Baik Ibu. Nah, kita bahas tentang mental lagi nih Bu. Kalau untuk anak usia, biasanya kalau usia idealnya berpuasa kan sudah ada tentunya saat balik atau sesuai dengan secara mental ataupun apa. Nah, kalau misalkan di usia anak yang sebenarnya secara usia sendiri sudah wajib puasa, misalkan sudah balik nih lewat balik, namun secara kenyataannya dia kok tidak mau berpuasa atau belum siap berpuasa. Nah, kira-kira itu dari sisi mentalnya sendiri memang ada sesuatu atau bagaimana ya Bu ya? Ya, kompleks ya. Ketika misalnya seorang anak yang sudah balik, kenapa kok teman-temannya sudah paham gitu, kenapa apa yang harus dilakukan di saat bulan Ramadan misalnya, tanpa harus terlalu diintervensi orang tuanya berlebihan. Tapi kok anak kita misalnya belum paham gitu, seolah-olah kok disuruh terus ya, bahkan kalau bisa perang tuh di rumah untuk bangunin sahur misalnya. Kompleks. Pertama mungkin dari kepribadian si anak tersendiri seperti apa. Kemudian ada peran lingkungan di mana anak-anak usia balik itu kan biasanya sudah remaja ya. Betul. Mulai teenagers ya. Nah, di mana usia-usia belasan itu significant others mereka tuh adalah teman. Bukan orang tua lagi. Artinya ketika orang tua bilang, ayo puasa, kemudian temennya circle terdekatnya itu nggak puasa semua, ya, maka dia juga akan bisa jadi nggak puasa. Ya, begitupun sebaliknya, kalau circle-nya itu baik, circle-nya berada di sekolah yang agamis, berada di sekolah yang memberikan edukasi-edukasi yang baik tentang berpuasa, maka anak pun juga akan bisa menyikapi puasa itu sebagai suatu hal yang wajib untuk dia lakukan. Kemudian mungkin juga persepsinya terhadap puasa ini, apakah berat atau tidak, seperti yang saya bilang tadi, tertekan atau tidak. Bagaimana orang tua memberikan pemahaman kepada anak terkait puasa ini gitu, sehingga ya akhirnya ujung-ujungnya ada anak yang bisa menyikapi puasa itu dengan sesuatu hal yang wajib sehingga dia sudah melakukan. Ada anak yang belum. Jadi udah sadar dengan sendirinya bahwa ini bulan puasa datang, itu artinya kita semua menjalankan ibadah puasa. Dan ada juga yang ketika di rumah puasa mungkin karena lingkungan atau teman ya sedikit minum, kadang-kadang kayak gitu ya Bu ya, karena haus barangkali. Atau mungkin bahkan ini orang tuanya yang punya pola asuh yang abai. Bagaimana itu Bu? Ya. Jadi kalau anaknya nggak mau puasa ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi terbiasa untuk di loss. Betul. Jadi seperti contoh kayak gini Bu, ketika kita sendiri nih, kita kan mengajarkan anak puasa itu kan, kalau yang pengalaman saya pribadi nih Bu, mulai dari dini, anak usia TK atau usia 6 tahun sudah kita ajarkan puasa. Kalau zaman dulu kita mengatakan ada, ya nggak apa-apa belajar puasa zuhur dulu aja separuh hari. Padahal sebenarnya dalam puasa kan nggak ada separuh hari. Tapi karena memang kita mengajarkan, akhirnya si anak itu nggak apa-apa lah siang minum atau mungkin asar, lalu maghrib. Nah setelah itu dengan berjalannya waktu, si anak ini kan sudah mulai berpuasa penuh. Ada satu momen di mana ketika anak ini mencoba untuk bilang seperti ini, misalkan, Mama haus. Nah kita sebagai orang tua, kalau misalkan memang hausnya kita rasa misalkan wah kasihan, sehingga kita kasihlah anak itu minum. Nah itu kira-kira
akan berpengaruh nggak Bu untuk kedepannya si anak ini? Karena kalau misalkan satu kali nih kita kasih kesempatan minum, pasti nanti akan coba lagi. Tapi memang benar-benar ada pengaruh secara mentalnya atau bagaimana Bu kalau seperti itu? Iya, jadi itu tadi yang saya bilang pola asuh permisif, pola asuh neglectful, abai ataupun sangat memanjakan ya. Sehingga orang tua tidak tahu ini anak ini memang betul-betul haus karena tidak kuat lagi secara fisik, atau itu karena psikologisnya gitu ya. Haus sedikit sudah bilang haus gitu ya. Betul. Nah ini tadi ketika dia tahu bahwa apa yang ketidaknyamanan itu pasti direspon oleh orang tuanya, jadi nggak enak dikit langsung diatasi oleh orang tuanya, langsung dituruti apa yang dia mau. Ini nanti kedepannya dia akan menjadi pribadi yang bisa jadi anti kritik pertama. Dia bisa jadi anak yang tidak adaptif dengan lingkungannya karena dia tidak terbiasa untuk mengendalikan ego, tidak terbiasa untuk mengendalikan nafsu. Jadi sebenarnya Islam itu sudah sangat lengkap dan jelas gitu ya, memberikan ritual-ritual itu ada dari sisi faktor fisik, medis dan juga dari psikologis. Mungkin kalau sekarang saya akan membahas apa dampak baiknya puasa itu terhadap psikologis kita ya. Anak, iya baik. Jadi pengaruh orang tua, lingkungan tentunya sangat-sangat dibutuhkan untuk anak itu mempersiapkan diri dalam berpuasa sendiri itu ya Bu sebenarnya ya. Baik. Jadi gini sahabat PAC, kalau misalkan Mang Ibu barangkali ada tips-tips nih untuk sahabat PAC dari Ibu Mutia terkait bagaimana sih cara supaya anak itu dapat menjalankan puasanya itu dengan semangat, dengan seneng, dengan happy. Tentunya nggak harus dengan wah nanti kalau aku nggak puasa dimarahi bapak, dimarahi ibu, atau nanti dilaporkan sama bu guru. Biasanya kan anak pasti takut gitu. Nah tips-tipsnya agar anak itu bisa menjalankan puasa dengan ya happy itu bagaimana sih Bu kira-kira untuk sahabat PAC? Ya, jadi gini, kalau manusia itu dipengaruhi oleh pertama kognitif, kemudian afektif, kemudian juga konatif. Yaitu kalau kognitif tentu saja pola pikir ya, mindset. Kalau afektif adalah perasaan, dan konatif adalah kebiasaan yang dilakukan. Sehingga pertama-tama harus kita itu memberikan pemahaman dulu pada anak, ilmu bagaimana, ilmu yang baik, ilmu yang tepat, ilmu yang cukup untuk anak terkait puasa ini. Bagaimana startnya, mulai kapan? Ya mulai dini. Bahkan mungkin kalau di dalam masih dijanin sekalipun, kita sudah harus perkenalkan sholawat atau mengaji, lantunan Al-Quran gitu ya, dari mulai dari dalam rahim ya Bu ya, supaya terbiasa merasa. Karena kalau mendengar tentu mendengar, kalau merasakan ketika orang tuanya tenang, maka detak jantung anak pun juga akan ikut tenang. Seperti itu ya Bu ya ternyata. Jadi dari mulai hamilnya gitu. Kemudian saat bayi juga diajak, misalnya pada saat azan maghrib misalnya si bayi juga diikutkan misalnya di strollernya gitu ya, duduk di bersama-sama anggota keluarga yang lain. Jadi dikenalkan seperti itu karena seperti yang saya bilang tadi, usia dini itu masih pra operasional ya. Sehingga ketika dia melihat simbol-simbol bahwa bulan puasa ini banyak ritual-ritual yang menyenangkan karena dekat dengan orang tua lebih perhatian dan sebagainya, itu bisa membuat anak jadi siap untuk aku menyambut bulan puasa dengan senang. Jadi ilmu, kemudian situasi yang bisa membuat perasaan dia menjadi lebih happy itu lebih sukacita. Jadi perasaan si anak harus dijaga, jangan sampai dia merasa tertekan gitu mau masuk bulan puasa. Kemudian yang terakhir tadi yaitu kebiasaan sebagai wujud dari perilaku yang harus dilakukan orang. Kita bisa karena terbiasa. Jadi untuk bisa membiasakan, kita harus memberikan pengalaman melakukan hal tersebut kepada anak. Dan itu harus dilakukan berkali-kali, itu ada teori psikologinya. Kalau Mbak Titin mau terbiasa melakukan sesuatu, lakukanlah terus hal tersebut meskipun awalnya tidak enak. Meskipun berat gitu ya Bu ya. Tapi lama-lama jadi terbiasa dan enteng akhirnya ya Bu ya. Dan ketika kebiasaan itu dilakukan terus secara konsisten, maka akan menjadi karakter kita. Baik. Jadi itulah gunanya kenapa harus sejak dini mengajarkan dan membiasakannya, agar ketika sudah dewasa dia jadi pribadi yang berkarakter agamis. Puasa itu jadi suatu karakter dia bahwa kalau aku mau berpahala, mau masuk surga, ya lakukan puasa dengan baik. Gitu. Jadi memang benar-benar harus siap tahu secara agamanya, secara support dari lingkungan untuk membuat kita semakin
senang aku puasa, menyambut puasa ini karena apa? Dengan keluarga nanti pasti ada momen kumpul-kumpul, ada informasi terkait keagamaannya bahwa ketika nggak menjalankan puasa apa hukumnya, seperti itu ya Bu ya. Tentunya seperti itu ya sahabat PHC. Jadi seperti yang disampaikan Bu Mutia terkait tips-tips dalam menyiapkan anak untuk menjalankan puasa dengan senang. Baik Ibu Mutia, terima kasih atas kehadirannya bersama kami di sini. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk sahabat PHC semuanya. Ya, terima kasih kembali. Bagi sahabat PHC yang ingin berkonsultasi langsung dengan Ibu Mutia Ananda, bisa datang ke Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Prapat Kurung Selatan, nomor 1 Tanjung Perak, Surabaya. Setiap hari Kamis pukul 1 siang hingga 3 sore, dan hari Sabtu pukul 8 pagi hingga jam 12 siang. Terima kasih sahabat PHC, sampai jumpa di acara PHC Talk episode selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.